wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita sudah bisa melewati yaitu 10 hari pertama di bulan suci Ramadan kali ini. Hari ini bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadan. Kita sudah bisa melewati 10 hari pertama di bulan Ramadan dan kita sudah memulai yaitu adalah masuk ke 10 fase kedua di bulan Ramadan sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menuntaskan yaitu adalah puasa Ramadan kita sampai kepada 10 ketiga di fase penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para rasul, kepada para pengikutnya, para tabi'at, dan kepada kita selaku umat akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaatnya dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam melaksanakan syariat agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, tausiah Ramadan pada kesempatan hari ini akan mengangkat suatu tema keutamaan bulan Ramadan di 10 hari ketiga atau fase penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah di 10 hari ketiga ini kita akan banyak memiliki keutamaan-keutamaan. Yang pertama keutamaannya itu adalah malam Lailatul Qadar. Kita tahu dalam malam Lailatul Qadar itu adalah kita sudah mengetahui makna kata Lailatul Qadar.
Karena di dalam salah satu surat dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Qadr, di mana Allah yaitu adalah menegaskan bahwa Allah telah menurunkan yaitu ribuan malaikat. Untuk apa menurunkan malaikat di 10 hari ketiga bulan Ramadan? Yaitu adalah bagian daripada ijabah doa, makbulnya doa, dan salah satu di antaranya justru ini adalah Allah memerintahkan malaikat untuk menjemput doa. Maka untuk itu mudah-mudahan di 10 hari ketiga nanti kita tidak terlewatkan dengan salah satu malam yang sangat mulia ini. Sebagai bagian daripada hal keberkahan, mari kita baca secara bersama-sama surah Al-Qadr. Semoga kita mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu dengan malam yang sangat ijabah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pada kali ini kita ingin mengetahui terkait dengan salah satu keutamaan yang terdapat di dalam surah Al-Qadr, yaitu adalah Allah menurunkan ribuan malaikat. Allah menurunkan ribuan malaikat bahwa di malam itu. Mulai kapan? Yaitu adalah mulai jam Qiyamul Lail, yaitu adalah tepatnya jam 12. Maka untuk itu dari awal ataupun bahkan kalau bisa dari maghrib, isya, taraweh, kemudian kita lanjut kepada i'tikaf, membaca doa, membaca istighfar, ya, dan membaca kalimat-kalimat thayyibah lainnya, ya. Sehingga istilahnya di sana Allah memberikan permintaan ataupun istilahnya memberikan suatu kesempatan. Apa kesempatannya? Adalah untuk kita kepada umat Islam, yaitu adalah dipinta untuk meminta. Apa maksudnya? Yaitu adalah Allah meminta supaya kita meminta atau berdoa. Dalam ayatnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku yang akan mengijabah ataupun memberikan doa tersebut ataupun mengabulkan apa yang kalian pinta oleh karena itu kita wajib ataupun harus melaksanakan semua ini karena kita diharapkan supaya tidak termasuk kepada orang-orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di malam Lailatul Qadar tadi yaitu disebutkan bahwa ada beberapa yang harus kita ketahui di dalam malam Lailatul Qadar itu, yaitu adalah malam yang sangat dimuliakan. Satu malam itu bahkan berbanding min alfisah.
Min alfi syahr di sini artinya adalah kita bisa mengutamakan yaitu malam itu, yaitu supaya kita mengutamakan di malam itu untuk dihabiskan dengan meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau biasanya kita istilahnya meminta kepada Allah dan malaikat artinya menunggu pintu langit dibuka pintu langitnya, kalau di malam itu malaikat yang turun ke bumi untuk menjemput daripada doa. Nah, dalam hal ini malam Lailatul Qadar itu akan datang kepada kita di malam 10, yaitu posisinya fase terakhir di bulan Ramadan. Nah, kapan harinya? Nah, kalau hari itu artinya suatu hal yang sangat kebetulan. Kenapa kebetulan? Yang dijadikan patokannya itu adalah tanggal di dalam Islam. Kalau istilah orang tua menyebutkan, kalau kita puasanya di awal bulan di hari Selasa, itu akan jatuh pada tanggal 7 likur. Atau istilah 7 likur itu diartikan malam ke-27 di bulan Ramadan, insya Allah. Nah, di malam 27 Ramadan, di malam 27 Ramadan itu yaitu adalah akan memberikan ataupun memberikan kesempatan kepada kita supaya kita istilahnya menghabiskan ibadah Ramadan di malam itu, yaitu adalah dengan meminta, dengan berdoa, dengan membaca Al-Quran, dengan istighfar. Kalau kita istilahnya meminta ampunan, maka Allah akan mengampuni. Kalau kita meminta rizki, Allah akan memberikan rizki itu. Kalau kita memintakan suatu kekayaan, Allah akan berikan kekayaan itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak terlewatkan atau tidak tertinggal oleh malam Lailatul Qadar nanti. Dan ini adalah merupakan bagian daripada tausiah sebagai bagian daripada untuk mengingatkan. Mudah-mudahan kita tidak terlewat oleh malam Lailatul Qadar yang sangat dirindukan oleh para makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita istilahnya ingin dimuliakan oleh Allah, mari kita istilahnya cari malam Lailatul Qadar itu dan duduk iktikaf di dalamnya, baik itu di dalam masjid, di dalam mushola, atau di tempat ibadah yang biasa kita lakukan di rumah. Jadi mudah-mudahan dengan tausiah ini kita mempersiapkan segala halnya. Mudah-mudahan kita diberikan ijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jadi hajat kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada tausiah kali ini. Hadanallah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.